Salam, selamat pagi, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali melalui Renungan Harian edisi Rabu 2 Juli 2025. Kita bersyukur anugerah Tuhan pengasihan menyertai kita semua. Mari kita tunduk kepala. Kami rindu ya Tuhan, firman-Mu menguasai seluruh kehidupan kami. Berkati kami bersama-sama sehingga seluruh perjalanan aktivitas kami boleh lakukan sebagai cerminan dari kehidupan orang-orang percaya. Berkuasa atas kami semua, sehingga di bawah tuntunan Roh Kudus kami dapat mengerti memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sedia mendengarkan dan melakukannya. Amin. Bacaan firman Tuhan kita pada hari ini dari 2 Raja-Raja pasal 4, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Mujizat atas minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi berseru kepada Elisa, "Hambamu, suamiku sudah meninggal dan engkau tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi penagih utang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kubuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa saja yang kau miliki di rumah." Kata perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya apa-apa di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu Elisa berkata, "Pergilah, pinjamlah bejana-bejana dari luar, dari semua tetanggamu, bejana-bejana kosong tetapi jangan sedikit. Kemudian masuklah, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, tuanglah minyak ke dalam sebuah bejana itu dan angkatlah bejana yang sudah penuh." Perempuan itu pergi darinya. Ia menutup pintu sesudah ia dan anaknya masuk. Anak-anaknya membawa bejana-bejana ke dekatnya sementara ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, perempuan itu berkata kepada anaknya, "Bawalah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu minyak itu pun berhenti mengalir. Kemudian perempuan itu pergi memberitahukannya kepada abdi Allah. Abdi ini berkata, "Pergilah, juallah minyak itu, bayarlah utangmu, engkau serta anak-anakmu dapat hidup dari kelebihannya." Yang berbahagia saudara-saudara, ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tema perenungan kita, hutangmu lunas dibayar. Maseromo tu indan. Ibu bapak saudara-saudara, salah seorang tokoh yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sejarah Amerika Serikat bernama Benjamin Franklin pernah mengatakan, ungkapannya demikian, "Jika engkau terlilit hutang, maka engkau adalah seorang budak." Tentu pesannya begitu jelas betapa hutang juga bisa merampas kemerdekaan seseorang, bahkan menempatkan seseorang dalam status sebagai seorang budak. Kutipan pandangan Ben Franklin ini sangat mirip dengan apa yang dikemukakan dalam kisah Elisa dan janda seorang nabi. Sang ibu janda merasa sangat cemas, risau dengan hutangnya. Sebab penagih hutang ingin merampas kedua anaknya sebagai pengganti hutang dan menjadikan kedua anak tersebut sebagai budak. Namun demikian ibu bapak saudara-saudara, kerisauan sang ibu karena lilitan hutang yang mengancam hidup keluarganya ternyata dapat terselesaikan segera. Kedatangan sang ibu janda memohon pertolongan Nabi Elisa yang diyakininya sebagai utusan Tuhan telah menjadi awal karya penyelamatan Tuhan. Tuhan melalui Nabi Elisa menolong sang ibu janda serta secara luar biasa, yakni dengan memberikan kepadanya minyak dari dalam buli-buli yang tidak pernah habis saat dituangkan ke dalam seluruh bejana yang dimiliki oleh sang ibu janda. Akhirnya saudara-saudara, hasil penjualan minyak itu bahkan tidak hanya cukup untuk melunasi hutang, melainkan juga untuk melanjutkan kelangsungan kehidupan sang ibu bersama kedua anaknya. Ibu bapak saudara-saudara, kita semua sesungguhnya merupakan orang-orang yang berhutang. Namun Kristus telah membayar lunas hutang dosa kita melalui kematiannya di kayu salib.
Bahkan tidak berhenti di situ. Karya penebusan Tuhan dalam Yesus Kristus juga dilanjutkan dengan memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan hidup yang lebih baik di masa depan. Karena itu Ibu Bapak Saudara-saudara, kita mengaminkan bahwa karya Allah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus adalah anugerah terbesar, yaitu keselamatan. Kita telah diampuni dari dosa-dosa kita. Karena itu kita diajak ketika hutang kita telah lunas dibayar di dalam kematiannya. Dan karena itu peristiwa kebangkitannya mengajak kita untuk selalu semakin teguh percaya pada janji-janji Tuhan. Ibu janda mengalami peristiwa mujizat besar. Ia percaya bahwa di dalam Tuhan segala perkara dapat ditanggungnya. Karena itu mari kita selalu percaya pada apa yang telah dinyatakan Allah di dalam seluruh kehidupan kita. Kita yakin bahwa karya penebusan Tuhan dalam Yesus Kristus memberikan kita kesempatan untuk selalu mengarahkan kehidupan, mendekati kehidupan yang sempurna, menjadi ahli waris kerajaannya, menjadi murid-muridnya yang setia. Amin. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan karena Engkau menganugerahkan kami berkat, yaitu kehidupan. Sehingga kami boleh bersyukur, kami boleh ada di hari yang kedua di bulan Juli tahun 2025. Betapa luar biasanya pengasihan, penyertaan, dan kemurahan Tuhan. Karena itu berkati kami semua, pimpin kami, sehingga dalam menjalani seluruh kehidupan, kami sungguh menaruh pengharapan kepadamu. Firman-Mu mengajarkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang telah menikmati kemerdekaan di mana hutang kami telah ditebus. Oleh darah Kristus, kami dapat menyatakan karya kemuliaan. Berkati kami Tuhan sehingga firman-Mu menuntun kami mewujudkan pemberitaan firman menjadi khotbah-khotbah yang hidup di setiap kehidupan di mana Tuhan mengutus kami. Seluruh aktivitas kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Ampunkan salah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepada Bapa di sorga. Amin. Demikian saudara-saudara renungan harian yang boleh kita dengarkan bersama-sama. Perkenankan kami menyampaikan selamat beraktivitas dari Pusat Pelayanan Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih. Kami menyampaikan kepada kita salam sejahtera, Tuhan menuntun kita dan senantiasa memberkati kita semua. Shalom. Amin.